Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas market ya, seputar market kripto, nggak Bitcoin aja. Ini ada semuanya, ada koin micin ataupun bisa dibilang token low cap ya. Nah, sini kalau kita lihat ya, Bitcoin ini lagi ada di range tengah-tengah. Sini udah Kryptondo bahas di video sebelumnya, dimana ini apa ya, kita masih belum tahu nih ya, antara supportnya bakal ditembus atau apa ya, ditembus ke bawah maksudnya, atau kita lanjut naik ke bawah, naik ke atas. Nah, sini kalau kita lihat si Bitcoin dari time frame 4 jamnya begini ya, nggak ada pergerakan sama sekali dan dia tertahan di range harga 21,9 kak. Nah, supportnya dia itu ada di 21,8 kak. Nah, ini kalau misalkan Bitcoin jebol dari 21,8 kak, ini kemungkinan kita akan melihat harga Bitcoin ke gap bawah yang udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kalau misalkan masih bisa bertahan di 21,9k, ini kemungkinan Bitcoin bisa balik arah lagi ke atas ya, balik arah lagi ke atas. Nah, kita masih belum tahu karena kita apa ya, tutup candlenya itu di jam 7 pagi WIB waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita masih belum tahu nih. Kita apa ya, di jam-jam malam ataupun jam 12 ke atas antara 1, 2, 3 dan 4 itu apa ya, maksudnya akankah bergejolak atau aman dan santai aja tetap dengan range harga seperti ini. We will see kan. Kita lihat di besok. Nah, kalau kita cek dari weekly-nya juga. Ini weekly-nya ini apa ya, candlenya 2 merah ya. Dari 25 kemarin di minggu kemarin dan sekarang di minggu sekarang juga merah. Apakah next weekly-nya kita akan hijau ataupun kita masih tetap merah untuk menjadi 3 red of candle time frame weekly? We will see in the next weekly. Ya kan, we will see next weekly lah ya. Kita masih belum tahu. Karena kalau kita lihat nih ya, dari apa pas penurun dari bulan Januari ataupun bulan Desember ya kan, ini weekly-nya masih bulan Desember sampai Januari itu hijau sampai di tanggal 23 Januari. Ini empat ini ya, apa ya, 4 candle hijau ya. Nah, masuk ke tanggal 30 sampai tanggal 6 Februari itu 2 merah. Nah, tapi masuk ke tanggal 13 penutupannya di Februari itu hijau. Nah, terus masuk 2 minggu lagi itu merah. Apakah ini akan menjadi hijau untuk next weekly-nya atau kita melihat jebol weekly untuk next week? Karena kita masih belum tahu nih next week-nya, karena masih ada 1 minggu lagi dan ini kemungkinan juga pastinya ini akan tutup merah. Ini pasti akan tutup merah, nggak akan mungkin tutup hijau. Pastinya akan tutup merah. Karena kalau kita lihat dari time frame 4 jam dari 3 hari lalu lah, 3 hari lalu ya. 2 hari lalu. Nah, pergerakannya masih kayak gini guys. Masih ya kayak gini aja. Udah nggak jelas. Nah, oke, kita lanjut ke ini. Sini di Twitter lagi ramai, di mana ada token namanya XDB ataupun Digital Bits. Di sini apa ya, lagi rame nih, kayak apa, orang luar lagi ngepromoin karena ada artikel Binance, bukan artikel Binance ya, maksudnya ada artikel yang menuliskan dia apa di Binance nih, ini Binance made artikel tentang untuk XDB. Nah, kita cek ya kan, sini Kryptondo udah 1 jam yang lalu udah bahas, udah Kryptondo tweet. Terus kalau kita cek juga dari KuCoin, ini bentar ya, dia juga udah naik 20%-an lebih ya. Nah, udah 20%-an lebih itu di harga 28,67700. Nah, nih kalian bisa cek ya. Nah, waktu itu sejam yang lalu pas Kryptondo tweet itu di harga 39 perak dan sekarang udah mau ke 42 ya. Nah, ada di 41. Tadi itu sempat nyantol di 42 pas Kryptondo belum bikin pembahasan, maksudnya video ini, dan sekarang lagi koreksi. Nah, ini kalau kita juga lihat dari coin market cap-nya, bentar. Nah, ini dia masih
7,4 juta market capnya, dan volume perdagangannya udah 9,3 juta, hampir 10 juta dolar. Nah, ini kalau Cryptondo lihat, kalau misalkan market capnya si XDB 10 juta, kemungkinan si XDB bisa nyantol di harga 50 sampai 60 perak kemungkinan. Dan ini Cryptondo bilangnya untuk profit-profitan aja, jangan di hold. Cuman kalau misalkan kalian mau invest ataupun hold, ingat pakai duit siap hilang. Kalau kalian siap lahir dan batin untuk kehilangan duit kalian. Kalau misalkan kalian masih mau cari profit, kemungkinan ini masih bisa, karena volumenya juga masih bisa bertambah. Kalau dilihat juga market cap juga masih kecil, ini kemungkinan masih bisa dipump sama Wells. Nah, sayangnya juga sini kenapa yang Cryptondo dari riset adalah hashtagnya dia nggak ada, sayangnya. Kalau kita juga cek dari sektor CryptoSlate nya juga sama, belum ada sektornya, dia hanya sektor token, blockchain, dan Ethereum. Nah, kalau kita cek dari Binance, ini market gainers ini Iris. Nah, kalian bisa lihat dia udah naik 30%, dan dia sektor ini ada business service, Coin, Cosmos Echo, DeFi, NFT, dan POS. Kalian bisa cek-cek aja di mana koin yang akan naik, karena ini kita cek juga rankingnya masih 384, dan Cryptondo nggak tahu apa next koin selanjutnya itu apa, karena Cryptondo juga nggak bisa menentukan. Tapi kalau misalkan kalian bisa kalau Cryptondo kasih tahu, di sini ada sektor-sektornya, kalian bisa cek aja, kalian bisa riset sendiri, ya kan? Karena sini Cryptondo juga bukan dukun market ya guys ya, karena takutnya salah, nanti kalian rugi dan Cryptondo disalahin. Makanya Cryptondo cuman bilang ini ada sektor-sektornya, kalian bisa cek aja sendiri dan the your sendiri dan riset sendiri. Sehabis iris itu apa naiknya, ingat sini Cryptondo masih nggak tahu pasti naiknya apa, karena Cryptondo juga bukan dukun market ya. Jadi itu aja sih yang bisa Cryptondo bahas. Ketinggalan kita Cryptondo mau kasih tahu event kunci dari market crypto. Jadi kita cek ini tadi ya, itu jam 1 ada POMC member DALI Speksi. DALI itu dalam artian DALI itu anggota POMC nya guys. Nah, ini bukan tomorrow, untuk minggu ini ya. Kita lihat tanggal 6 Senin untuk Amerika ada di jam 10, tapi ini kayaknya kemungkinan dia cuma bahas transportasi doang ya, kalian bisa cek. Nah, tanggal 7 hari Selasa untuk Amerika, sini ada Fed Chair Powell jam 10, ada Powell akan speak tapi tentang testifies. Ini sini Cryptondo nggak tahu nih testifies ini apa. Dan selebihnya jam 10 ini bahas Wall Street Sales Inventories ya. Nah, masuk tuh 8 Maret, sini ada EIA Short Term Energy Outlook. Ini kemungkinan untuk forex, tapi kalau misalkan kita kalau Cryptondo lihat juga Bitcoin itu energi juga, tapi ini nggak tahu nih bakal ngaruh atau enggaknya. Ini kalian harus antisipasi di hari Rabu ya, jam 12 harus antisipasi nih, takutnya anjlok nih. Soalnya Bitcoin juga bisa dibilang itu energi juga guys, Bitcoin. Karena kalau misalkan kita nambang itu butuh energi, butuh listrik ataupun sumber daya alam lah jatuhnya. Nah, sini ada jam 8-nya ada ADP Non-Farm Employment Change, kalian bisa cek. Nah, terus ada Fed Chair Power lagi di jam 10 ya, hari Rabu, Selasa dan Rabu itu ada Fed Chair Power juga testifies jam 10, kalian bisa cek juga. Nah, masuk tanggal 9 hari Kamis, ini cuma 10 year not action untuk Amerikanya, masih sama ada data kerja, initial jobless claim ya. Jadi kita dihajar dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada event yang lumayan ya. Sebenarnya dibilang hajar, itu hajar event doang, bukan hajar harganya. Kita masih belum tahu untuk harganya ya. Intinya sih Cryptondo masih hope-nya aja bagus buat Bitcoin di bulan Maret, masih bisa naik lah. Nah, masuk bulan April ataupun Mei, situ Cryptondo udah antisipasi untuk berhati-hati. Tapi yang jelas ini Cryptondo hanya opini pribadi aja. Nah, untuk Amerika sini ada NFP itu di tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya, hari Kamis. Ada
tanggal 10 hari Jumat itu ada NFP di Amerika ya. Mana ya tadi? Nah, ya ada NFP ya. Nah, non-farm payroll bulan Februari bahas itu hari Jumat tanggal 10. Nah, tanggal 11-nya ini bahas forex semua guys. Nah, oke, untuk next week nih tanggal 13 Maret masih aman, hari Senin. Masuk tanggal 14 Maret hari Selasa. Kita cek di sini kalau nggak salah ada PPI ya. Bukan PPI, CPI. Jadi minggu besok nih, pergantian minggu ini sama minggu besoknya lagi, atau bukan minggu besok ya, minggu depannya lagi, itu kemungkinan 2 minggu yang dimana untuk buat market kripto lumayan bergejolak ya, ataupun volatile ya, kalau kita lihat ya. Nah, di CPI ya, itu tanggal 14 Maret ya, hari Selasa. Nah, tanggal 15 hari Rabu kalau nggak salah ada PPI. Nah, di Amerika PPI. Habis itu tanggal 16 Maret di hari Kamis kayaknya aman. Tadi kita udah cek sebelum record, masih aman ya. Cuman permit kayak gitulah. Jadi aman tuh. Hari Jumat juga aman untuk ini. Ya, jadi nggak amannya itu pas sampai di hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 15. Hari Rabu tanggal 15. Untuk untuk hari Kamisnya itu bisa dibilang aman lah. Pokoknya masih dibilang volatile itu pas sampai kelar hari mana ya, hari Rabu guys. Hari Rabu tanggal 15 itu ada PPI ya. Karena ada PPI gabung ya, CPI sama PPI nya digabung. Enggak sih, tapi ini ada dua kali CPI loh. Tanggal hari Rabu sama hari Selasa itu ada 2 CPI. Cuman yang jelas hati-hati aja ya guys ya. Ada CPI-nya itu digabung 2 nih. Hari Rabu hari Selasa dan Rabu. Oke, tadi yang bisa kita bahas dari pembahasan market hari ini, market crypto. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and undo.